Sebelum kita mengulas pemirsa beberapa sentimen dan rekomendasi pada pagi hari ini, kami hadirkan beberapa agenda ekonomi Selasa 9 Januari 2024. Di antaranya pemirsa dari Asia, kepercayaan konsumen Indonesia. Kemudian ada IHK year on year di bulan Desember pemirsa. Kemudian ada IHK inti Tokyo dan transaksi berjalan Korea Selatan. Amerika Serikat ada neraca perdagangan Amerika Serikat. Dan ada tingkat pengangguran di Eropa. Kita beralih pemirsa untuk agenda emiten sebagai berikut. Di antaranya ada IPO NICE atau PT Adi Kartiko Pratama Tbk pada pagi hari ini yang akan kita saksikan live-nya saat lagi. LTLS RUPS Mayakum HMTD, Lusikum HMTD, SDR Akum Dividen Tunai, BSSR DPS Dividen Tunai, dan IPCM DPS Dividen Tunai. Update dari Bursa Asia, pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi yang mungkin bisa menjadi acuan seperti apa pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Di antaranya adalah sebagai berikut pemirsa, di mana ada Nikkei dari Jepang terpantau naik 1,59%, Straits Times naik 0,19%, Kospi naik 0,55%, Hang Seng Hong Kong naik 0,2%. Dan pada pagi hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development dari PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, apa kabar? Selamat pagi Mbak Pisa. Selamat pagi, Kabar terima baik, kasih Mbak. sudah join. Oke, Mas Kenji, gimana mencermati pergerakan dari indeks harga saham gabungan pasar modal domestik kita di awal tahun 2024 ini kayaknya cukup apik ya, bahkan sempat rekor. Betul, memang kalau untuk domestik sendiri di tahun politik historical juga cukup bagus, gitu. Jadi kita bisa expect untuk 2024 akan ada growth gitu. Tapi sekali lagi memang masih menunggu konsentrasi tahun politik, siapa nih nanti mungkin kalau sudah masuk putaran 2, market mulai lebih stabil lagi. Jadi kalau dari sekarang, teman-teman investor ini juga banyak juga yang sudah melakukan profit taking nih pasca 2023 window dressing dan di January efeknya. Oke, jadi banyak yang sudah profit taking begitu ya. Kalau kita lihat yang menarik juga adalah dari 4 perbankan besar begitu ya, yang diantaranya ada BUMN tentunya seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, kemudian juga BCA. Rata-rata tuh deket-deket rekor, bahkan Bank Mandiri kemarin tuh rekor lagi gitu. Ada peluang proyeksi akan berlanjut kinerja positif sahamnya di tahun 2024 ini atau seperti apa? Dan dari FAC Sekuritas rekomendasinya apa nih untuk banking? Apakah tunggu dulu karena mungkin banyak yang profit taking atau gimana? Oke, kalau untuk banking di 2024 kita prediksi masih bagus kinerja, melanjutkan pasca 2023 gitu, tapi emang ada beberapa faktor yang harus kita watch dulu, yaitu satu faktor tahun politik, yang kedua secara teknikal memang beberapa harga saham-saham ini sudah cukup tinggi sehingga menurut saya kita better tunggu konsolidasi dulu, dan juga kenapa saya cukup yakin untuk 2024 ini akan melanjutkan? Karena dari faktor makronya juga cukup bagus, gimana The Fed kemungkinan itu nanti akan ada rumor sudah mau menurunkan suku bunganya. Jadi itu good news lah buat market domestik kita, khususnya emiten-emiten banking. Kalau dari 4 emiten itu yang saya sorot mungkin BBRI begitu ya, untuk buy on weakness begitu, karena dalam kredit rakyatnya, kredit skala kecilnya juga cukup bagus kita lihat di 2023, jadi dengan ada faktor-faktor yang disebutkan tadi itu bisa mendongkrak lagi di 2024 untuk performance emiten. Oke, BNI ya? BRI, sorry. BRI, Bank Rakyat Indonesia. Betul. Ya? Yang masih bisa dilakukan pembelian tapi di harga bawah begitu ya? Betul, buy on weakness. Buy on weakness, baik. Dan sebelum kita lanjut, berikut adalah rekomendasi saham pilihan dari FAC Sekuritas, khususnya dari Mas Kenji pada pagi hari ini. Data selengkapnya kami rangkum dalam grafis berikut ini. Ada PNLF Trading Buy, entry price 262 sampai 264, target price 280, support 254, resisten 274. SCMA Trading Buy, entry price 154 sampai 155, target price 170, support 141, resisten 160. Telkom buy on weakness, entry price 3850 sampai 3870, target price 4000, support 3700, resisten 3940. BRPT Trading Buy, entry price 1310 sampai 1320, target price 1500, support 1200, resisten di 1435. Itu dia pemirsa data selengkapnya.
Ya Mas Kenji, mengapa merekomendasikan saham-saham ini? Apakah memang ini lebih layak dicermati di tengah indeks harga saham gabungan yang lagi tinggi-tingginya dan mungkin lagi banyak yang merealisasikan keuntungan juga? Betul, karena kalau pasca profit taking seperti ini, saya rasa kita harus lebih bijak di mana term yang saya berikan untuk saham-saham pilihan saya itu semuanya untuk short term trading. Apalagi sebentar lagi di Februari kita pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Jadi saya rasa tunggu sampai fix nanti siapa yang akan memenangkan kontestasi politiknya, sehingga baru kita bisa agak tarik range agak panjang nih untuk medium sampai long term untuk target investasinya kita. Gitu. Oke, ini lebih ke investasi berarti ya, PNLF, SCMA, Telkom, BRPT? Ya, untuk trading jangka pendek aja, makanya Trading targetnya jangka juga pendek. nggak jauh-jauh dari entry price. Oke, kami update juga pemirsa posisi dari indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Di mana pembukaan perdana hari Selasa naik sekitar 0,17% di 7.293 atau selengkapnya bisa Anda saksikan di layar mendekati posisi 7.300 kembali ya, atau naik sekitar 14 poin dan tadi sudah sempat ke 7.311. Dan untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah 0,17% di 15.513 pemirsa. Dan beberapa saham yang menjadi top gainers ataupun juga top loser sampai dengan saat ini, atau ya beberapa saat yang lalu kami capture, diantaranya pemirsa adalah saham yang baru saja IPO yaitu NICE naik 22%, yang baru juga IPO kemarin CGAS pemirsa naik 14 atau hampir 15% di 484, BRIS naik 1,5% di 1955, ada saham lain seperti Arto, BBYB, STRK, dan UNTR. Top losersnya ada TPIA pemirsa yang turun 1,42%, Brand juga turun 1,48%, Inco turun hampir 2%, Medco turun 2,5%, MDK turun 1,85%, dan beberapa saham lain yang bisa Anda cermati pemirsa berdasarkan data RTI atau aplikasi seputar pasar modal yang Anda miliki gitu ya. Dan kembali kita akan mencoba berbincang kembali bersama dengan Mas Kenji dari FAC Sekuritas. Mas Kenji, masih bisa dengar suara saya dengan jelas, Mas? Iya, jelas sekali Mbak Risa. Mas Kenji, salah satu emiten pertambangan biji nikel begitu ya. Apa yang menjadi concern Anda setelah melihat IPO-nya? Kalau dari saya sih memang ini concernnya adalah yang dilepas ini kan saham milik pemegang saham lama ya, jadi memang tidak lari ke emitennya secara direct, tapi tetap akan ada pembagian dividen karena sesuai kebijakan dividen. Jadi rencana pembayaran dividen cash minimum sebesar 25% per 2023 ini yang akan dibayarkan di 2024. Nah ini jadi satu sentimen juga menurut saya untuk yang baru IPO ini. Dan kemarin kalau kita lihat di debat Capres yang terakhir itu kan banyak membahas tentang hilirisasi. Jadi kayak untuk meningkatkan nilai value-nya juga supaya industri khususnya nikel itu bisa punya nilai tambah. Saya rasa prospeknya jadi cukup bagus gitu. Oke, jadi agak menarik ini ya. Seluruh dana hasil penawaran umum perdana saham yang sekitar 500 miliar rupiah ini tidak akan diterima oleh NICE ya, tetapi akan diterima oleh para pemegang saham penjual. Kira-kira itu seperti apa impact-nya ke pelaku pasar atau investor saham di NICE? Ada impact yang akan cukup signifikan nggak? Kalau saya rasa kembali lagi ke kinerja perusahaannya. Jadi memang untuk kinerjanya sendiri dari si emiten ini memang sudah meningkat dari di 2002 itu kurang lebih meningkat 129% year on year kalau kita bandingkan secara dari 2021 ke 2022. Maka saya rasa prospeknya di mana nanti nikel itu akan jadi komoditi yang lebih bagus lagi, apalagi kalau kita bisa tambahkan added value gitu ya, kita proses lebih lanjut untuk industri baterai listrik, contohnya yang mobil-mobil listrik yang berbahan dasar baterai listrik lithium itu juga akan sangat beneficial untuk emitennya sendiri. Jadi untuk tidak akan terlalu impactful kalau dana ini masuk ke pemegang saham lama instead ke
emitennya begitu kalau Oke, menurut saya Mbak jadi yang bisa. kalau misalnya belum berinvestasi di NICE, apa rekomendasi Anda singkat saja? Dan kalau yang sudah join di pra IPO mungkin sebaiknya seperti apa menurut pandangan Anda? Oke, kalau saran saya kembali lagi ke saham-saham IPO yang baru-baru listing gitu, diperhatikan secara baik-baik, jadi jangan FOMO juga kita lihat apabila sudah terlalu tinggi harganya menurut saya kita lebih baik tunggu buy on witness saja bagi yang sudah pegang di harga IPO-nya atau pre-IPO-nya itu saya rasa bisa lihat ketika sudah masuk target range untuk profit taking realisasikan saja gitu, jangan ditahan-tahan terus. Oke, jadi kalau udah untung realisasikan saja, tapi kalau marketnya lagi naik-naik gini tapi belum untung-untung, apa tips dari Mas Kenji sebelum kita akhiri? Untuk kalau market memang lagi konsolidasi gini, saya rasa kita cari term investasi atau pilihan-pilihan saham yang lebih ke jangka pendek. Jadi jangan terlalu kita ngincer range target price yang terlalu tinggi, dalam arti rentang waktunya itu medium sampai long term. Jadi kurang pas menurut saya. Oh, oke, malah manfaatkan peluang dari market yang volatilitasnya saat ini cukup kenaikannya cukup tinggi untuk trading jangka Cukup pendek tinggi. begitu ya? Betul sekali Mbak Pisa. Oke, Mas Kenji terima kasih untuk sharing informasinya pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih Mbak Pisa.